Terima kasih Mas Bayu. Uh, saya ketemu lagi rame-rame ketemu bos-bos di sana, ada istrinya. Terus ditanya ada film baru apa, bulan Januari, lagi di luar negeri kita. Saya bilang judulnya Bismillah ku nikahi suamimu. Istrinya langsung kayak gini, "Pi, jangan lupa." Jadi sampai begitu. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik bagi saya. Judul yang kontroversi, tapi gimana kita bisa buat orang mau nonton dan apresiasi. Jadi gini, tidak ada wanita yang akan ngomong kata-kata Bismillah kuning nikahi suamimu. Nggak ada itu di dunia, saya kira nggak ada. Tapi posisi yang terjadi, pastikan kalau film didramatisir. Tapi sehari-hari ada loh cerita-cerita begini. Kan kalau saya dengar dari beberapa orang, kita research, kita bawakan, mau dibikin senatural apa. Nah itu yang jadi menarik. Kalau ibu-ibu yang militan yang kok nggak mau nonton, itu namanya mau nonton, atau ngomongnya gue protes dan nonton, karena ada value-nya, ada sesuatu di film ini. Unsur endingnya mungkin sesuatu yang kita bisa belajar bahwa nggak semudah apa yang kita mau. Jadi ada message-message yang saya pribadi, ada hal yang kontroversi, tapi gimana bisa jadi sesuatu yang positif atau ada hikmahnya dari sana, itu jadi menarik bagi saya. Saya sih lihatnya mungkin malah jadi lebih penasaran ya. Gimana handle-nya, ya biarin sosmed deh. Jangan sekarang kan sosmed, netizen lihat komen, lihat sesuatu negatif pasti dulu, tapi mungkin setelah nonton baru lihat unsur baiknya. Terjawab ya Mas? Terima kasih pertanyaannya Mas Bayu. Untuk Syifa dan Pak Manoj, terima kasih. Kita akan langsung ke penanya berikutnya, silakan. Halo, selamat sore, saya Ais dari Viva. Nonton film ini saya keinget dua film MD sebelumnya, Ada Cinta dan juga yang tadi rindukan, dengan jalan cerita yang mirip-mirip poligami. Kemudian dilihat dari soundtracknya juga mirip. Sebenarnya pertanyaan saya mau ke soundtracknya. Ketika di Ayat-Ayat Cinta menggait Melly Guslau dan juga Rosta, kemudian di Surga Tadi Rindukan Melly Guslau lagi dengan Krisdayanti waktu itu, kemudian ada Raisa dan juga Isyana, dan yang sekarang Melly Guslau lagi di film dengan cerita yang mirip-mirip gitu. Dan untuk Melly sendiri seperti apa akhirnya menggarap film ini dengan tema yang sebenarnya tidak jauh dengan dua film sebelumnya. Dan untuk penyanyinya sendiri, Asila, itu dari pihak MD sendiri gimana akhirnya setuju untuk menggait Asila gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Tadi pertanyaannya bagus banget. Gimana bisa terlibat lagi atau gimana caranya memikirkan lagunya, sementara ada dua judul sebelumnya yang juga sama-sama di MD, sama-sama film yang berbau religi juga. Sebenarnya gini, kalau dari saya rumus romantik itu sama, nggak akan pernah berubah. Sama sih sebenarnya kalau di film-film Hollywood itu mau yang main anak muda atau packagingnya juga muda atau bermain di tahun berapa, pasti kalau udah berbicara tentang film romantik udah pasti Celine Dion yang nyanyi, pasti itu gitu. Begitupun pula di sini rumus romantik itu ya kalau nggak duet dengan lirik-lirik yang harus bisa merangkul semua hati yang nontonnya gitu. Kalau misalnya mau menangis, ya menangislah. Jadi keluar dari bioskop mendengarkan lagunya harus nangis lagi. Itu kalau rumus saya seperti itu. Lalu waktu untuk soundtrack ini sama sih seperti yang tim yang lainnya juga pasti agak serem ya dengar judulnya ya. Tapi
karena saya percaya banget kalau misalnya film terus Pak Manoj turun tangannya betul-betul itu berarti film gede gitu. Biasanya gitu sih. Agak gengges sedikit biasanya Pak Manoj sih, karena biasanya banyak revisi dan agak tapi saya senang biasanya kalau Bapak yang kemauannya banyak, keinginannya banyak, filmnya gede dan biasanya sih box office biasanya gitu. Bismillah ini juga. Kemarin sempat kita ada beberapa pekerjaan yang kemudian kemungkinan kita nggak terlibat di film ini. Tapi lagi-lagi karena Pak Manus itu orangnya nggak punya plan B. Kalau udah mau A nggak bisa diganti. Jadi akhirnya saya bilang sama Pak Manus, Bismillah, ku buatkan lagu untuk filmmu. Ya mudah-mudahan aja seperti dua film sebelumnya, film Bismillah Ku Nikahi Suamimu juga antara lagu dan filmnya mempunyai sinergi yang baik sehingga mendapat atau membuahkan energi yang bagus juga untuk pencinta film Indonesia dan bisa lebih box office dari dua judul sebelumnya. Amin. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan berikutnya ya tentang pemilihan vokal. Oh, pemilihan vokal ya. Kebetulan waktu itu yang datang ke rumah aku Pak Iman dari MD Musik, terus ngomong-ngomongin siapa nih yang akan nyanyi gitu. Saya dengerin Asila, Pak Iman suka sama suaranya. Terus aku juga waktu itu memang satu lagu yang pertama Asila itu aku yang buat juga dan aku lihat progresnya semakin bagus dan ini juga untuk cross usia gitu ya, bagus juga kalau dia yang nyanyiin gitu, jadi nggak terlalu berat. Kalau dinyanyiin oleh penyanyi yang usianya mungkin seaku akan jadi berat karena lagunya sendiri liriknya sebenarnya ringan enggak, berat enggak, cuma aku mengambil benang merah di cerita ini bahwa manusia itu manusia itu kita mesti belajar berada di tempat gelap juga, nggak hanya harus belajar selalu ada di tempat terang. Di kasus film ini, di problem film ini juga seperti itu. Kita akan banyak dapat pelajaran yang menarik menurut aku ketimbang cuma membaca judulnya aja. Padahal di dalamnya menurut aku pelajarannya sangat menarik untuk manusia dewasa maupun yang remaja nonton gitu. Jadi waktu itu aku ambil satu kata sanggup karena menurut aku di dalam cerita film ini pada akhirnya pengorbanan itu akan terjadi dan menuai hasil yang keren kalau semua pihak itu memiliki kata sanggup. Wah, luar biasa. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Oh, tadi mic-nya sudah di mana? Oke, silakan. Cik, saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama mau nanya ke Pak Manoj.